Berita pertama, Kim Garam saat ini sedang menuai banyak perhatian karena tuduhan sebagai pelaku bully di sekolahnya. Agensi member Le Sserafim juga sudah membantah tuduhan dan mengatakan telah mengambil jalur hukum. Namun, karena bukti-bukti terus bermunculan, kasus bully Kim Garam ini akhirnya diangkat menjadi topik pembahasan dalam program berita TV lokal. Mereka juga menyertakan surat teguran yang diduga diberikan untuk Kim Garam karena perilakunya. Menurut informasi yang beredar, Kim Garam menjadi idol K-pop termuda yang masuk pembahasan program berita TV Korea Selatan. Pelantun Fearless itu merupakan kelahiran tahun 2005 dan kini masih berusia 16 tahun dalam perhitungan internasional. Kim Garam pun ramai menjadi perbincangan netizen Korea Selatan karena masuk program berita TV Korea karena dugaan kasus bully ini. Dia lahir tahun 2005 dan dia menjadi berita karena kekerasan di sekolahnya. Ini luar biasa, tulis seorang netizen. Mereka bahkan belum debut selama 1 tahun dan dia sudah ada di berita masyarakat sebagai anggota girl group Rookie. Ini adalah pertama kali ini. Dia memang legendaris, imbu netizen lain. Setelah kamu muncul di berita masyarakat, biasanya membahas berita besar seperti politik, kamu sudah berakhir. Tambah yang lain. Ini adalah waktu tersingkat dalam sejarah idol yang bisa didapatkan seseorang di berita masyarakat. Pungkas lainnya. Di sisi lain, juru bicara HYBE secara resmi menanggapi dugaan bukti surat teguran belum lama ini beredar. Tidak ada yang berubah dari pernyataan agensi kami sebelumnya. Kami mulai mengambil tindakan hukum dan rinciannya akan diselesaikan selama proses hukum. Sementara itu, ketika surat kabar Korea Money Today menghubungi bekas sekolah menengah Kim Garam untuk menanyakan tentang dugaan tersebut, pihak sekolah menjawab, kami tidak dapat memberikan tanggapan. Lanjut ke berita kedua. Menurut laporan outlet media pada 18 Mei, aktris Kim Seron saat ini sedang diselidiki atas tuduhan mengemudi di bawah pengaruh alkohol, Dwi. Berdasarkan laporan, polisi Gangnam menerima lebih dari 6 laporan pada pagi hari tanggal 18 Mei bahwa sebuah kendaraan mengemudi dengan tidak stabil di jalan. Tak lama setelah polisi berangkat untuk menyelidiki panggilan tersebut, mereka menemukan bahwa sebuah kendaraan telah menabrak struktur pinggir jalan di dekat persimpangan Hakdong, Gangnam, sekitar pukul 8 pagi KST, dan berusaha melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah menghentikan kendaraan, polisi meminta pengemudi kendaraan Kim Seron untuk melakukan tes breathalyzer. Namun, Kim Seron malah ingin dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tes darah. Polisi masih menyelidiki detail pasti dari kejahatan tersebut. Menanggapi laporan ini, Gold Medalist selaku agensi menyatakan kepada My Daily, kami masih berusaha mengonfirmasi kebenarannya. Kami akan mengumumkan posisi resmi secepatnya. Sekarang, menurut laporan investigasi tambahan, SUV Kim Seron bertabrakan dengan kotak transformator listrik pinggir jalan hingga penutup pelindung di sekitar kotak itu hancur, dan kotak itu tercabut dari posisinya di tanah. Beberapa saksi juga mengklaim bahwa SUV menabrak kotak beberapa kali, menyebabkan serangkaian suara keras, tetapi pengemudi tidak keluar untuk memeriksa kerusakan dan berusaha kabur. Akibatnya, beberapa bangunan di kawasan itu mengalami pemadaman, termasuk lampu lalu lintas. Bisnis di sekitar area tersebut juga melaporkan pemadaman sistem pemrosesan pembayaran, memaksa beberapa untuk tutup pada pagi hari. Kecelakaan tersebut menyebabkan perbaikan signifikan yang berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Sementara itu, agensi Kim Seron, Gold Medalist, juga mengeluarkan pernyataan resmi sebagai tanggapan. Agensi dengan singkat berkomentar, Kim Seron menjalani tes darah untuk menerima hasil yang paling akurat. Setelah tes darah, Kim Seron diantar pulang dengan wali. Hasil tes darah akan tersedia dalam 2 minggu. Dan setelah itu, Kim Seron berencana untuk berpartisipasi dalam penyelidikan polisi dengan rajin. Selanjutnya, media merilis rekaman CCTV insiden mengemudi sambil mabuk Kim Seron. Berikut ini beberapa komentar dari netizen. Wow, dia mencoba melarikan diri setelah menabrak. Jika dia menabrak seseorang, itu akan dianggap sebagai tabrak lari. Ini gila, sungguh. Itu artinya, dia tidak waras saat mengemudi. Dilihat dari bagaimana dia bahkan tidak turun dari mobil sama sekali. Kudengar ada penumpang lain juga, apakah orang itu juga mabuk?
Aku kehilangan semua rasa hormatku setelah lihat dia berusaha kabur. Melihat videonya, sepertinya dia mabuk berat, apa yang membuatnya berpikir bahwa mengemudi adalah ide yang baik. Dia perlu tahu betapa beruntungnya dia karena dia tidak melukai siapapun. Bagaimana pendapat kalian?